Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ada usulan dari jamaah karena masuki bulan Dzulhijjah, alangkah baiknya kalau pengajian ini diisi dengan bahasan kurban. Ngaji kurban. Ya, baik. Kalau mau ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halamannya itu. Tes halaman 79. Tengahnya apa pinggirnya? Tengahnya. Pinggirnya aja. Enggak, saya ikut. Kalau tengahnya sampai tahun depan belum hatam juga. Pinggirnya aja. Baik, pinggirnya 79 pinggir. Atau halamannya beda? Enggak. Semua ada 79 betul. Iya, pinggirnya aja 79. Betul, 79 semua. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terjemah halaman berapa? 453. Yang riyadnya terjemah Babud dhahiyati wal aqiqati. Adapun ini yaitu bab menerangkan tentang kurban, pinggirnya aja, wal aqiqati dan aqiqah. Ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun fi jami'il jihati. Adapun kurban yaitu hukumnya sunnah muakkad fi jami'il jihati, pada segala arah. Wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujjaji bimina, dan bertambah oleh penekanan kurban pada muakkadnya kurban fi haqqil hujjaji, pada hak orang-orang yang berhaji, bimina, menyembelihnya di Mina. Wa yadkhulu waqtuha idza tala'ati syamsu wa madha zamanun yasa'u sholatal idi. Ini bapak kita masih nyari halaman 79. Iya, cari ini. Bantuin 79. Pinggirnya. Wa yazidu ta'akkuduha, dan bertambah oleh kemuakkadan aqiqah kurban fi haqqil hujjaji, pada hak orang-orang berhaji, bimina, di Mina. Wa yadkhulu waqtuha, dan masuk oleh waktunya kurban, idza tala'ati syamsu, apabila terbit oleh matahari, wa madha zamanun, dan berlalu oleh satu waktu, yasa'u sholatal idi,
yang memuat akan salat Idul Adha wa khutbataihi dan dua khutbahnya Idul Adha. Wa istamiru adaan ila ghurubi syamsi akhir ayyamit tasyriqi salasati, dan terus waktunya terhitung ada sampai terbenam matahari pada akhir hari-hari tasyrik as-salasati yang 3. Segitu dulu tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kalau cukup waktu kita terus ya. Harus di Syawal ini sebetulnya. Syawal baru ngaji. Tapi enggak apa-apa daripada tidak. Bab kita ini saudara menerangkan tentang kurban dan akikah. Digabungnya kurban dan akikah oleh karena sebagian besar hukumnya sama, aturannya sama. Kambing gitu umurnya kalau sah buat kurban, pastikan sah buat akikah. Kalau kambing itu sah buat akikah, pastikan sah buat kurban. Ini alasan kenapa akikah dan kurban digabung dalam satu bab. Lalu timbul pertanyaan, apa itu kurban? Kan begitu. Gua sih selalu korban perasaan. Apakah itu korban yang dimaksud? Begitu. Kurban itu apa? Jadi kurban itu saudara, ma yuzbahu minan na'ami fi waqtin makhsusin biniyatin makhsusatin taqarruban ilallahi ta'ala. Jadi yang namanya kurban itu definisinya hewan ternak yang berkaki 4, hewan ternak yang berkaki 4 yang dizakati. Hewannya disembelih pada waktu yang ditentukan, niatnya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah. Niatnya ibadah. Itu namanya udhiyah, korban. Jadi korban itu binatang, apa ya korban tuh? Binatang ternak, apa terusannya? Berkaki 4 yang dizakati, binatangnya kudu disembelih waktu yang ditentukan, niat menyembelihnya mendekatkan diri kepada Allah. Itu namanya kurban. Saya punya ternak ayam, kakinya 2. Enggak jadi, enggak, orang kakinya 4. Saya punya kuda, kakinya 4, enggak dizakati. Biar sampai anak kuda,
Yang saya ternak kuda liar, bohong. Kalau kuda liar mau di hutan, itu udah kuda jinak namanya. Gitu. Saya punya ternak manjangan kakinya 4, enggak dizakati. Jadi hewannya udah jelas tuh. Di sana ada unta, bab zakat udah ngaji. Di sana ada kebo, ada sapi, di sana ada kambing. Putarannya ini aja. Namanya disebut kurban. Saya ternak lele, nggak ada kakinya. Saya ternak tuyul, kaki 2. Oh iya. Jadi hewan ternak yang kakinya 4 yang kudu dizakati. Walaupun kakinya 4, kalau enggak wajib zakat mah enggak boleh buat kurban, begitu. Enggak boleh. Jadi begini, ada orang kaya raya di Kampung Rawa. Moga pada kaya semua ngaji. Ini orang kaya raya. Ada masjid yang lagi dibangun. Rencananya sih dia mau ngurban, beli sapi yang harganya 40 juta. Saya beliin semen aja dah, karena masjidnya lagi dibangun. Beli semen 40 juta, niatnya kurban. Bentuknya semen. Kira-kira jadi apa enggak? Kenapa? Hah? Hah? Kagak disembelih. Oh gitu. Yang namanya kurban tuh hewan ternaknya kudu disembelih, bukan duitnya. Bukan duitnya. Kudu disembelih. Kalau itu namanya sodako. Namanya begitu, bukan kurban. Ada ajarannya. Begitu. Enggak boleh keluar dari definisi. Disembelihnya pada waktu yang ditentukan. Ntar nih ada aturannya. Begitu. Ada waktunya. Sebelum waktunya enggak jadi, namanya sedekah daging. Sudah lewat waktunya enggak jadi, namanya sedekah daging. Kecuali pada bagian tertentu, nanti ada kodok bab lain. Waktunya diatur. Ada kawan kita dari Pandeglang. Dia usahanya dagang daging biasanya. Dagang daging. Dia Idul Adha motong sapi. Jadi kurban enggak? Hah? Kenapa? Kan kaki 4 ini sapi. Hah? Oh, buat jual ya. Niatnya bukan buat ibadah. Niatnya mau dagang daging. Jadi kita harus tahu yang namanya kurban itu hewan ternak kaki 4 yang dizakati. Hewannya kudu disembelih. Waktu penyembelihannya diatur nanti di depan nih. Begitu. Waktunya begitu, dan niatannya murni ibadah. Kalau yang tadi tuh orang Pandeglang tuh niatnya mau dagang daging. Iya, niatnya bukan mau ngurban. Walaupun di Idul Adha niatnya dagang, enggak jadi kurban.
itu namanya kurban. Kalau akikah apa? Akikah itu secara bahasa artinya rambut sawan. Apa rambut sawan? Rambut bawaan lahir. Itu bahasa Arabnya akikah. Bahasa Indonesianya akikah. Bahasa Jawanya kekah. Gitu. Bener nggak? Nih ada orang Jawa nggak nih? Gitu. Udah kekah belum? Gitu. Enggak apa-apa tuh bahasa aja. Kok kekah? Gitu. Enggak apa-apa. Ini bahasa. Biar gampang. Orang As-Samarqandi aja susah ngomongnya di Tuban. Asmorokondi udah jadi aja. Begitu. Asal sebut apa aja jadi aja. Begitu. Maksudnya itu dah. Begitu. Jangan dibikin susah. Begitu. Akikah itu apa? Akikah itu adalah hewan ternak yang berkaki 4, yang sah dizakati, yang disembelih ketika bayi lahir pada waktu yang ditentukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu akikah. Itu mencukuran anak pakai telur. Begitu. Nah, itu bukan kaki 4. Jadi kambing boleh-boleh. Anaknya lahirnya Idul Adha. Idul Adha. Laki-laki dikasih nama Aidil Akbar. Begitu. Namanya. Begitu. Sekalian aja dah nyelip. Jadi di kambing tuh, di sapi. Udah 5. Anaknya laki. Udah yang 2 akikah. Jadi aja. Orang hewan ternak kaki 4 itu sapi. Boleh aja 2/7 sapi. Karena laki-laki. Kan laki-laki yang namanya akikah itu mengikuti bayi lahir. Ngelihat kepalanya. Bayi lahir laki-laki. Menurut sampean, orang laki itu punya berapa kepala? Ini yang benar nih. Punya berapa kepala? 2. Mana-mana? 2 ekor. 2 ekor. Kalau perempuan punya berapa kepala? 1 ekor. Begitu. Udah gampang. Jadi jangan susah-susah. Begitu. Jadi yang dilihat apanya? Kepalanya. Iya. Begitu. Kalau yang dilihat jidatnya, perempuan 2. Jidatnya jangan direkam. Gitu. Tuh begitu. Akikah. Tapi yang dimaksud agama ya kambing atau sejenisnya, semacamnya. 1/7 sapi jadi nggak apa-apa. Nyelip di sapi itu ada akikah jadi. Agama itu nggak susah. Kata Sayyid Muhammad radhiyallahu an, Qutbul Haramain, mata tasa'a ilmul mar'i qalla inkaruhu 'alan nas. Bila wawasan orang itu luas, dia bakal luas, enggak gampang nyalahin orang. Gitu. Ada orang akikah nyelip di sapi. Saya akikah anak perempuan jadi 1/7 sapi. Enggak apa-apa. Orang agama boleh. Tapi enggak umum. Enggak umum bukan enggak boleh. Begitu. Enggak apa-apa. Ntar nih depan. Ini kan baru judul doang. Dari mana ini?
ajaran akikah, kurban ini kurban. Kurban itu disyariatkan di dalam surat Al-Kautsar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Anda manusia muslim Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Kamu saya telah beri banyak nikmat, kata Allah. Karenanya fasholli li rabbika, salat Idul Adha lah Anda, wanhar lalu ngurbanlah. Jadi kurban diajari oleh agama. Sejak kapan ini ajaran kurban ini ada? Kalau mau diterangin, kurban itu minas syara'i'il qadimah, daripada ajaran-ajaran agama yang udah tua, kuno. Kalau kata orang Kebon Jeruk, dari zaman Ki Benen. Itu maksudnya dulu banget. Begitu. Jadi kurban ini ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam kurban antara Qabil sama Habil, populer di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, dan disuruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti ada pada tafsir Munir surat An-Nahl. An-Nahl itu menjelang ujung tuh dari kitab tafsir Munir kita kan baru surat 2, begitu juz 2, begitu juz 3, ini udah juz 14 ya, kira-kira bulan depan dah. Itu wa awhayna summa awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami berikan wahyu kepadamu Rasulullah, ikuti ajaran Nabi Ibrahim yang diantaranya kurban. Jadi dari dulu kurban. Lalu apa hukumnya kurban nih? Tuh kata kitab kita udah bunyi, ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun. Tuh hukum kurban, saudara, berbeda-beda pandangan ulama daripada ulama madhab. Dari madhab 4 saja, Imam Abu Hanifah mengata wajib hukumnya ngorban. Namun madhab kita Syafi'i seperti kitab kita, dan juga madhab Malik, madhab Hambali menyatakan ad-dhahiyatu sunnatun muakkadatun. Kurban itu hukumnya sunnah yang muakkad. Sunnah bin kudu. Tahu kudu? Iya, gitu. Bin kudu itu sunnah muakkad. Sunnah yang amat sangat ditekan betul untuk dikerjakan oleh agama. Itu madhab Syafi'i. Madhab Abu Hanifah, kurban itu hukumnya
wajib. Kalau enggak ngurban dosa. Kira-kira sampean mau ikut yang wajib apa yang sunat? Ini yang tanya nih, yang wajib apa yang sunat? Kayaknya rada pelit dah. Begitu. Ini Abu Hanifah wajib. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali sunnah ngurban. Sunnah. Dari mana dasarnya wajib? Kata Abu Hanifah, ini Al-Quran, tafsir Munir lagi nih. Ini mah bukan jilid 1, jilid 2 di ujung. Inna a'tainakal kausar. Enggak tahu tuh kapan itu nyampe ayat itu tuh. Kita ngaji tafsir Munir. Begitu, apakah tahun depan? Enggak tahu juga. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar tu fi'il amar. Amr itu lil wujub katanya. Maka ngurban itu wajib. Kata Abu Hanifah, didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadisnya sahih. Kata Nabi, man kana lahu, man wajada lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang memiliki keluasan rezeki, ngalamin Idul Adha orang ngurban, maka jangan deketin tempat ibadah kami. Deketin aja jangan, apalagi masuk, nggak usah, karena bukan golongan agama kami. Maka kata Abu Hanifah, ini Nabi ngomong begini berarti wajib. Begitu. Ngurban itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Bisa dilihatlah dalam kitab Al-Mabsut atau yang fikih kecilnya namanya Kanzud Daqaiq, fikih Hanafi. Itu begitu. Namun Imam Syafi'i bilang enggak, kurban tidak wajib, cuman sunat. Dari mana berani bilang sunat? Quran juga, hadis juga. Itulah ulama saking sayangnya sama kita. Kata Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar. Sholli ini sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha mah hukumnya, sholat Idul Adha hukumnya sunnah, berarti wanharnya juga sunnah. Begitu. Orang sholatnya aja sunnah, maka ngurbannya juga hukumnya sunnah. Lah, itu ada hadis sahih di Musnad Ahmad Ibnu Majah, man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki rezeki luas bikin kurban kagak bikin, enggak boleh deketin. Ini kan ancaman keras dari Nabi. Apa enggak wajib? Tar dulu, ada di dalam Bukhari Muslim. Begitu tuh ulama hebatnya. Begitu Nabi bilang, idza dakhalal usyru min dzil hijjah wa arada an yudhiya fala yaqussanna sya'rahu wa adfarahu hatta yudhiya. Bila mana sudah bulan haji masuk, Dzulhijjah udah datang, Dzulhijjahnya, lalu kepengen ngurban, jangan potong kuku, potong rambut sampai kambingnya dipotong, sampai hewan kurbannya dipotong. Ini kan Nabi ngomong, lalu kepengen ngurban. Yang namanya kepengen mah bukan wajib. Orang kepengen
Begitu. Bisa aja kagak kepengen. Begitu. Maka ini hadis menunjukkan ngurban itu tidak wajib, tapi itu ancaman. Makanya kata Imam Syafi'i, waddohiyatu sunnatun muakkadah. Kurban itu sunnah, enggak sunnah doang, sangat ditekan. Tandanya Nabi ngancam. Begitu, ngancam. Yang punya duit kudu ngurban, punya duit luas, biar gampang, duit banyak. Sedang kalimat banyak ini aja kagak jelas. Kalimat duit banyak tuh enggak jelas. Ada orang punya duit 500.000, si B punya 1 juta, banyakan mana? 1 juta. Ada yang punya 1 juta, punya 10 juta, banyakan mana? Tuh enggak jelas. Maka standar banyak ini bagaimana? Begitu. Yang Abu Hanifah kata wajib, orang yang bagaimana? Begitu. Yang ulama kata sunnah muakkad, yang bagaimana? Begitu. Ini saudara, masing-masing punya aturan kalau ngomongin kurban. Kata Abu Hanifah, yang wajib ngurban tuh yang punya duit senilai 80 gram emas. Emas segramnya berapa ya? Berapa? 2,5 juta. 2,5 juta. 2 juta aja dah, biar ngitungnya gampang. 2,5 juta dikali 80 berapa tuh? 2 juta. 2 kali 8 160. Setengah kali 8 40. Berapa tuh? 200 pas. Nih, tuh. Kalaulah kita yang hadirnya punya duit umpama 200 juta begitu, kata Abu Hanifah, maka orang semodel ini nih wajib ngurban. Tuh, itu Abu Hanifah tuh wajib. Gitu. Senilai 80 gram emas. Kalau segram 2 juta lebih gampang saya ngitungnya. Kali 2 doang 80 kan begitu, 160. Nah ini mau 200 dari tadi tuh, 200 juta punya duit, sekarang 200 juta ngurban, biar kata kambing seekor, jangan kagak. Begitu. Itu Abu Hanifah yang wajib begitu. Jadi ada standarnya ulama wajib. Begitu. Kalau punya 200 juta wajib ngurban. Itu Abu Hanifah. Begitu tuh. Nah sekarang Imam Syafi'i ini yang disunatin ngurban tuh dikata rezekinya luas tuh yang punya duit berapa? Tuh beda lagi. Kata Imam Syafi'i, yang punya duit lebih ukuran 4 hari Idul Adha ama hari tasyrik yang 3. Umpama ini hari apa nih sekarang nih? Nah, Minggu, Senin Idul Adha, berarti Selasa, Rebo, Kemis, itu 4 hari berarti. Senin, Selasa, Rebo, Kemis. Umpamanya kalau hari ini nih, besok gak ada umpamanya. Ukuran 4 hari. Kita ambil contoh 10 juta. Kita punya duit 10 juta. Buat jajan bini kita 4 hari. Berapa kira-kira? 4 hari? Iya, buat nafkah bini kita 4 hari tuh, 4 hari. Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha hari tasriknya 1, 2, 3. 4 hari buat bini kita. Kita ngantongin 20 juta nih. Buat bini kita makan 4 hari itu kira-kira berapa? Halo? 4 hari? Hah? 4 hari 1,5 juta. Begitu? Oh kebanyakan. Ini yang benar nih. Ini bagaimana ini ya?
Ini 4 hari berapa biasanya? Ini contoh aja, contoh standar umum. Berapa kira-kira? Hah? 400. Baik. 400 tuh umum tuh, 400. Sehari 100. Baik, 400. Berarti 10 juta dikurangi 400. Sisanya berapa? 9 juta 600. Orang yang punya duit segitu tuh, kata Imam Syafi'i, kudu ngurban. Begitu. Di Idul Adha. Ulama tuh berimbang itu. Ono yang wajib emang duitnya banyak. Ini sih kagak wajib nih, tapi bikitan standarnya. Lebih dari 4 hari ngasih anak bini, begitu. Gitu. Makanya kalau sampean itu punya duit segitu, ya ngorban. Begitu. Punya duit 10 juta, itu ada besok. Ini minta ngaji kurban nih. Siapa nih yang ngusul? Kalau sampai besok udah ada nih dikit kurbannya, berhenti saya ngajar. Ini bagaimana ini? Ustaz Ajis, gimana? Ini minta ini. Nah, kalau sampai dikit ini, tanggung jawab ini yang minta ini. Siapa ini? Saudara, aduh bagaimana itu? Jadi ngurban tuh begitu. Lagi kurban mau murah. Murah. Coba bandingin sama motor PCX. Kambing sama PCX. Kira-kira mahalan mana? Ini yang jujur nih, mahalan mana? Lah PCX. Banyak loh muslim motor di rumahnya punya 2, punya 3, kadang digojekin, digrebin, tapi kalau Idul Adha belinya areng sama tusukan. Ada yang kayak begitu? Ada nggak Bu? Banyak. Yang kerudung apa? Tuh, begitu. Begitu. Kenapa motor PCX mahal kebeli? Niat di hatinya. Kenapa kambing gak kebeli? Enggak niat. Akhirat rendah, dunia tinggi. Ngapain kita ngerjar yang rendah? Begitu kata dia. Maka motor mau beli lagi, punya 2. Tapi ngurban kagak. Belinya arang mula matusukan. Ya Allah. Ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Waduh. Bahkan saudara, hasil survei itu ama rokok Sampurna Mil aja masih mahalan Sampurna Mil. Boleh tanya sama yang ngewarung, rokok Sampurna Mil tuh sebungkus berapa? 40 ribu sebungkus. Kita jangan nyontoh teman kita yang sehari 2 bungkus sampai 5 bungkus, nggak usah. Ini yang sehari sebungkus saja 40 ribu dikali sebulan kali 30 berapa tuh? 1.200.000 kali 10 bulan berapa tuh? 12 juta. Masih nyesa 2 bulan, kurang lebih hampir 15 juta. 14 juta lebih dah setahun. Kambing kalau di kebon jeruk 14 juta beli kambing, kira-kira dapat berapa ekor? 14 juta dapat berapa kira-kira? Hah? 4. Dapat 4 loh dapat. Artinya yang tukang ngerokok ini hari ini ngerokok, besok ngerokok, beli rokok, besok celengin. Itu masih dapat kalau 4. Begitu. Makanya sampein tuh, Bu, sama laki dan anaknya yang tukang ngerokok tuh. Yang tukang ngerokok nih. Kalau ampe Idul Adha besok kagak ngurban nih, kalau ampe mati belum ngurban, lalu ketemu nanti di akhirat sama Nabi Muhammad, siapin jawabannya. Ketika Nabi bakal nanya, buat rokok 14 juta setahun ente mampu?
buat kambing yang katanya dapat 4, belinya areng sama tusukan. Siapin jawabannya. Kalau ampe yang ngerokok-ngerokok tuh Idul Adha besok kagak ngurban, begitu. Gitu. Ini bakal banyak ini kurban ya ikhlas. Tuh begitu. Murah. Rokok 40.000, 1.200.000, 12 juta 10 bulan. Masih nyesek 2.400.000, 14 jutaan. 14 juta buat rokok kebeli. Buat kambing enggak kebeli. Saya bagiannya bagi-bagi aja, bagi-bagi aja. Begitu. Makanya kalau pengen tahu saudara, pengurus masjid tuh ada berapa jumlahnya saat Idul Adha ngitungnya, banyak tuh. Gitu. Gua pengurus nih, begitu. Gua ponakannya yang wakafin tanahnya, begitu. Macam-macam. Begitu. Tapi kalau pengen ngitung benernya pengurus masjid, sholat subuhnya ada berapa tuh? Itulah pengurusnya tuh. Begitu, sholat subuh. Ya, ada 3, berarti 3 pengurusnya. Begitu. 5, ada 5 berarti. Itulah pengurus. Begitu. Ngitungnya jangan di Idul Adha, itu mah banyakan tuh. Ngitung. Kalau di Idul Adha, gua pengurus loh, begitu. Tapi kalau subuh kagak ada mulu. Ada tuh masjid yang model kayak begitu. Kayaknya bukan Al-Ikhlas. Kalau Al-Ikhlas sudah kebaca, orangnya ikhlas semua. Bener nggak? Gitu. Gitu. Jadi kurban ini hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Saban tahun, yes, saban tahun. Kata Nabi dalam hadisnya menyatakan ala kulli muslimin fi kulli ala kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Satu rumah saban tahun seekor kambing. Saban tahun. Itu mau ditanya, "Bang, ngurban enggak?" Dia jawab dengan ketusnya, "Gua mau udah tahun lalu, lu sih baru ngaji." Begitu tadi. Gua udah tahun lalu, itu tahun lalu, syukur nikmat tahun lalu, tahun ini belum. Yang kayak begini suruh kerja aja. Bulan pertama digaji, bulan kedua udah bulan lalu, begitu. Kalau ngurban mah saban tahun. Minimal seekor tuh, serumah tuh seekor. Namanya sunnah kifayah. Kalau serumahnya orangnya banyak, asal udah ngerjain satu aja dalam rumah tuh, yang lain nggak ngerjain nggak apa-apa, nggak makruh. Begitu. Itu sunnah. Jadi kurban sunnah muakkad fi jami'il jihad, di seluruh daerah, maukah di perkampungan, maukah di perkotaan, maukah bepergian, orangnya sudah haji atau belum haji, ngurban sunnah muakkad. Cuman wa yazidu ta'akkuduha fi haqqil hujjaji bimina. Kurban ini bagi orang haji lebih lagi muakkadnya. Jangan kagak kalau kita berangkat haji ngorban, tempatnya di Mekah, penyembelihannya di Mina. Di Mekah tanya kambing berapa seekor kita ngorban, itu lebih disuruh lagi. Sebab Nabi kalau haji itu ngurban, dan juga sahabat-sahabatnya disuruh ngurban di Mekah. Lebih muakkad lagi, kita enggak haji aja disuruh, lebih-lebih orang yang sedang melaksanakan ibadah haji.
kudu ngurban. Masalahnya duitnya udah habis buat belanja oleh-oleh. Uang belanja mulu, entar belanja, mau ibadah dulu, mau pulang sisa dari ibadah baru belanja. Kalau habis Idul Adha mau udah selesai haji, yang dagang juga rada murahan. Kayak kita mau beli baju, jangan Ramadan, Syawal, hari kedua murahan, bener nggak? Iya, emang begitu. Iya. Kalau Idul Adha, ya Rob, yang namanya musim haji di Mekah, cuman jarak timbang 4 kilo, kita nyater mau pakai mobil atau taksi, bisa 3 juta, 4 juta bayarnya kalau dirupiahin, padahal 3 kilo doang. Kata dia kalau nggak mau nggak apa-apa bapak jalan kaki, malah kita kakinya pada pegel lagi, deh nggak apa-apa dah, begitu. Emang juga kesempatannya itu paling mahal kalau udah musim haji, udah kayak begitu dah di Makkah, apa aja udah begitu, emang rezekinya begitu, musimnya kayak begitu tuh. Jadi orang yang haji bikin pemotongannya, kalau nyontoh Nabi di Mina ada madbah di sana tuh, tempat kalau bahasa kita rumah pemotongan hewan gitu. Ada di Mina. Memang yang haji kurban hukumnya sunnah muakkad, enggak wajib, enggak, kecuali nadar. Nadar itu bahasa Betawinya kaulan. Kalau proyek segul, rumah yang di samping jalan Arjuna Selatan tuh laku, saya Idul Adha mau ngurban. Tahu Arjuna Selatan kan? Sebelah sini Arjuna Selatan apa utara ya? Selatan. Oh utara, sono selatan. Oh ya begitu. Oh di sebelah sono. Oh, iya. Itu kalau orang ngomong begitu, rumahnya laku, yang ngurban kan kaulan, nadar. Saya nadar mau ngurban Idul Adha. Kalau bapak saya sembuh dari sakitnya, kalau anak saya lulus dari sekolahnya, itu ada besok ngurban. Ini namanya kaulan, ngurban. Itu begitu. Kalau nadar jadi wajib, wajibnya karena mewajibkan diri. Asal hukum agamanya kurban itu hukumnya sunnah muakkad. Kalau ada mah jangan kagak ngurban. Kalau kaya gitu, moga bapak ibu nih pada kaya, duitnya banyak, kalau bisa ngorban tuh sapi sendiri. Banyak kawan-kawan majelis kita tuh saban tahun kayak begitu sendiri. Bukannya sapi bertujuh, itu aturan dishub mengatur. Kalau Avanza muatnya 6, depan 2, tengah 2, belakang 2, itu maknanya lebih dari itu bakal ditangkap, ditilang kalau ketahuan overload. Bukan maknanya kita punya mobil sendiri nyari tetangga, kenapa sendiri nih kurang 5 lagi, kagak, sendiri lebih bagus. Begitu juga sapi sendiri lebih bagus, begitu sendiri kan 7 itu maksimalnya. Itu mah nih gua berempat nih, kurang 3 lagi, ya nggak apa-apa, berempat legaan duduknya, begitu. Nggak mesti harus nyari 3 lagi, mau ngapa 3 lagi, sendiri lebih bagus. Masih mendingan naik Mercy sendiri daripada odong-odong bertujuh. Bener nggak begitu, sendiri enak. Begitu.
mana bertuju digabung oleh pengurusnya ama nenek-nenek semua. Coba dia duduknya di belakang lagi, waduh gua yang usul di belakang, jadi ribut lagi. Udah sendiri lebih bagus. Sekarang bapaknya kepala rumah tangga, sapi sendiri, tahun besok istrinya sendiri, tahun besok anak, enak. Di rumahnya markir, anak ada 3 laki sama biniatu, ada mobil 5-5-nya, ada apa Fortuner 5 masing-masing, kan gagah. 5-5-nya pakai sapi ngurbannya begitu. Bagus-bagus kalau mampu kayak begitu, gagah. Banyak kawan-kawan kita ngorban tersendiri. Dulunya betujum sayang, betujum dirilah gitu. Nah tahun depan bininya, tahun depan anaknya, terus begitu digilir, ntar habis muter lagi kayak begitu. Itu mau parah banget. Kambing 1 berdelapan ya copot begitu. Ya kambing 1 sendiri. Kalau kambing begitu, kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Kerenin hewan kurban yang keren, yang gede, cakep. Sapi sendiri, begitu. Karena dia bakal menjadi kendaraan Anda di Sirotol Mustaqim. Enak. Naik Mercy sendiri, enak. Begitu. Jadi kalau mampu, kalau nggak mampu ya kambing dah. Enggak mampu kambing, nanti ada di depan nih, insya Allah ketemu materinya, latihan ayam. Idul Adha motong ayam. Madhab Ibnu Abbas, tidak ada ibadah yang paling tinggi di Idul Adha selain motong. Biar kata motong ayam, enggak apa-apa. Kata Syekh Al-Bantani, orang miskin ikut ini aja. Idul Adha beli ayam hidup, potong, niatin kurban, habis itu ngomong, ya Allah saya ngurban baru kelas latihan. Kelas apa? Kelas apa? Latihan. Beri hambamu uang biar tahun depan ngurban beneran ngikutin syariat. Begitu. Jangan itu ayam juga kagak. Ayam nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan saya pakai buat semua kawan-kawan. Saya nggak beli kambing guru, beli ayam. Bisa. Ada pendapatnya, ada. Syekh Nawawi dari gurunya, Sayyid Ahmad Nahrawi Al-Misri dari gurunya, Imam Al-Bajuri dari gurunya, Imam Ahmad Al-Fudoli, sampai dari Ibnu Abbas. Jangan enggak, ayam enggak mampu, burung emprit. Yang penting motong dah. Begitu. Cuman kalau ayam bisa ya ayam pelung kayak gitu. Kalau ayam cemani, ya. Mendingan kambing, itu bisa dapat kambing 3 aja deh. Kalau begitu kambing aja, apa tidak? Begitu. Jadi inilah pentingnya kita punya harta biar kita ngurban. Coba perhatikan orang yang ngorban. Nih kita aja ngerenung dah, kita yang ngaji nih ngerenung. Antara kita udah ngorban sama kita belum ngorban. Coba perhatikan kehidupan kita saat itu. Orang kalau belum ngorban, kalau pakai cara bahasa Betawi, dokoh sama daging, rebutan daging. Pengen meronta-ronta, pengen dibagi, nggak dibagi marah. Emang gila nih pengurus yang sekarang nih, emang sentimen sama gue kagak dibagi begitu tuh. Tuh, kalau belum ngorban bisa begitu tuh.
Tapi kalau kita udah ngurban ketika Idul Adha, biasa aja jiwanya tuh, biasa, nggak dibagi, ya nggak apa-apa. Kenapa bisa begitu? Karena kambing atau sapi itu simbol, lambang karakter binatang kita yang hobinya makan udah dipotong. Kalaulah simbol watak binatang kita udah dipotong, maka kita perilakunya nggak kayak binatang. Nggak pengen makan bulu, nggak ngejar-ngejar, dibagi ya nggak apa-apa, nggak dibagi ya nggak apa-apa. Begitu. Ada juga yang parah begini nih, model orang nih. Dia ngorbannya kambing, mintanya daging sapi. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Ada nggak? Ada nggak? Banyak nggak? Yang mana nih orangnya nih? Aduh, kalau Anda pengen sapi, ya berarti ngorbannya sapi. Begitu. Begitu. Ada orang waktu dia sakit yang nengokin tetangga. Waktu dia kematian kerabatnya yang takziah tahlilan tetangga. Waktu ngurban di Jawa, waktu seneng, ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana nih? Begitu. Kalau kita tinggalnya di kebun jeruk gitu, lah ngorbannya di kebun jeruk. Emang apa susah kita yang nengok kalau sakit tetangga? Bener nggak? Bener nggak? Kalau kematian yang takziah tetangga. Masa senangnya kita orang jauh? Maka tapi gua lahirnya di Sumedang. Kalau begitu di Sumedang ada begitu, di sini ada begitu, begitu, dan enggak bakalan jadi susah hidup kita. Begitu. Ini ngurba. Kemudian wa yadkhulu waqtuha, kapan pelaksanaan kurban itu? Waktunya kapan? Kayaknya nanti aja. Tuh Ustadz Enjam udah goyang-goyang, udah. Jadi udah katanya. Ntar ngomongin wedhul waktuha, pertemuan mendatang. Bagaimana waktu dibeli sapinya patah kakinya? Ini waktu dipotong udah sehat. Ya nantilah. Ya segini aja. Jangan apa-apa. Ini sampai pagi nih ngaji. Segini aja. Saya mau ngecor. Kalau libur tadi nggak boleh tuh sama Pak Ketum di bawah tuh Pak P itu. Ngaji aja, saya mau lagi ngecor lantai 4.